Halo, assalamualaikum. Video ini mungkin sedikit berbeda. Alasannya bisa karena sampel kamera yang saya kumpulkan terlalu banyak, atau saya ingin cepat-cepat videonya jadi dan jual kembali ponsel ini, atau biar nggak bosan saja. Yang jelas, di penghujung liburan sekolah kemarin, saya sempat membawa Poco F5 ini untuk mengabadikan momen bersama keluarga di beberapa tempat. Dan dari itu, saya bisa menyimpulkan performa kameranya bagus dan usable, namun jelas tak sebagus Xiaomi 12. Kenapa Xiaomi 12? Karena saya lagi pegang smartphone itu juga. Jadilah saya memutuskan untuk meneruskan pemakaian Xiaomi 12 dan melego kembali Poco F5. Yang mau komen gak seimbang, tenang-tenang, ada harga, ada rupa. Selisih harga keduanya masih terbentang cukup jauh kok. Setidaknya ada selisih harga 2 juta rupiah untuk harga resmi varian yang sama-sama memiliki besaran RAM 8GB dan storage 256GB. Kebutuhan saya akan kamera memang lebih terpenuhi oleh Xiaomi 12. Dan itu tidak membuat penilaian keseluruhan saya terhadap Poco F5 jadi minus. Enggak sama sekali. Meski memang sejauh ini Poco F5 saya sesalkan karena tak punya always on display yang saya inginkan. Maksudnya yang bisa nyala terus atau pakai schedule. Tapi overall, apa yang berikan Poco F5 ini memang terbilang mantap, terutama dalam hal performa versus harga. Sedikit tambahan dulu, Poco F5 dengan harganya jelas tak punya bodi semewah Xiaomi 12. Pun soal kualitas stereo loudspeakernya yang jelas berbeda kelas dengan milik sang flagship yang ditune oleh Harman Kardon. Namun, performa tinggi dan konsumsi daya yang masih cukup awet dari dapur pacu Poco F5 patut dapat acungan jempol. Poco F5 ini jadi yang pertama dan mungkin jadi yang paling terjangkau dari smartphone yang menggunakan SoC teranyar dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 2. Menggunakan UFS 3.0, skor Antutunya tembus 1 jutaan, sudah pada tahu kan? Saya yakin kebanyakan penonton YouTube sudah paham juga kelebihan ponsel ini ada di mana dan juga tahu kalau channel penjualannya hanya online. Cuma yang bikin saya cukup amazed juga, ternyata settingan PUBG Mobile bisa dapat smooth 90 fps alias di atas ekstrim. Yang mana bahkan Xiaomi 12 itu nggak dapat tuh segitu. Gameplay juga aman, lancar, nggak overheat juga. Dengan desain cukup simpel namun tetap manis, Poco F5 sama sekali tak punya celah dalam hal rupa. Build quality masih terbilang sepadan meski tak bisa pakai material ala flagship. Dan buat saya, ukuran Xiaomi 12 yang compact memang jadi salah satu faktor penentu keputusan tadi. Mengingat smartphone Android utama saya mesti disandingkan dengan sebuah iPhone untuk tandem sehari-hari. Dengan dan tanpa Wi-Fi, Poco F5 ini nyatanya mampu bertahan seharian dengan pola pemakaian yang cukup intens. Karena saat mengujinya, saya mengistirahatkan semua ponsel Android lain dalam sebuah laci. Jika dengan Wi-Fi bisa bertahan hampir 35 jam, maka jika hanya mengandalkan 2 nomor seluler yang saya pasangkan dan mematikan Wi-Fi, Poco F5 ini bisa bertahan selama 21 jam 49 menit. Alias masih bisa tahan dari pagi sejak bangun hingga malam saat kembali ke rumah ya. Teman-teman bisa lihat di gambar, ponselnya sering awake dan screen on-nya cukup sering dan panjang-panjang. Memang agak disayangkan di MIUI ini sekarang tidak disuguhkan lagi data berapa jam total screen on time-nya. Kameranya sebetulnya perform very well ya. Bahkan di level 4-5 jutaan ini terbilang bagus. Malah dalam urusan perekaman video, ini jauh lebih bagus dari iQOO Z7 yang sempat saya gadang-gadang sebagai standar baru HP menang mending. Meski jelas jangan berharap untuk sejajar dengan flagship, di mana stabilisasi video sangat terasa dalam kondisi bergerak normal, bahkan saat menggunakan mode biasa bukan steady video. Namun saat diberi tantangan seperti dibawa berlari, hasilnya terasa sekali jeli di setiap hentakan langkah. Pun di kondisi low lights, detail terasa menurun banyak, dan frame rate juga turun untuk menyesuaikan dengan kondisi. Sementara kalau foto sih seringkali hasilnya memuaskan, namun terasa depth-nya kurang dramatis ya jika dibandingkan dengan hasil foto Xiaomi 12. Jadi, silakan teman-teman teruskan melihat sampel kamera dari Poco F5 ini. Sekali lagi, jika saya lebih memilih stay dengan Xiaomi 12, tentu karena alasannya kebutuhan dan juga preferensi saya.
Ingat, keduanya beda harga, beda segmen, bahkan juga beda kelas. Jadi, fakta bahwa saya ingin segera menjual kembali Poco F5 semata demi alasan menjaga cash flow saja. Layaknya proses review biasa, beli, bikin konten, jual lagi. Kesimpulannya, Poco F5 bagi saya tak bisa menggeser posisi Xiaomi 12 di daily driver Android saya memang ya. Namun apa yang ditawarkan, terutama dalam masalah performa, sangat patut diacungi 2 jempol. 4 jempol bahkan kalau bisa ya. Oke, be smart ya guys dalam memilih dan jangan flaming. Semua ada rupa, ada harga, ada kelebihan, dan ada kekurangannya. Agun pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini steady video ya. Lari ngetes video. Untuk kamera depan tidak ada mode steady video dan bisa rekam sampai 60 fps ya, full HD. Tapi mungkin buat video YouTube nggak akan saya pakai. Paling kepakainya kalau buat rekam buat Instagram Story ya, 60 fps kan lebih smooth. Ini saya sambil jalan, disimak stabilisasi sama audionya ya. Saya berusaha banget nggak nutupin mikrofonnya, dan sedikit contoh perekaman dengan kamera depannya di malam hari. Video malam hari cuma pakai full HD 30 fps, nggak 60 fps, nggak pakai steady juga, dan nggak 4K karena kan kondisinya low lights ya. Kita coba dengan kondisi atau resolusi yang standar aja dulu. Ini 4K, kelihatan lebih gelap. Stabilisasi gimana dan frame rate? Frame rate terlihat susah karena saya rendernya ke 24 ya.